Selamat malam, saya Muhammad Rizky. Debat pada malam hari ini seperti yang baru saja Anda saksikan tadi. Joko Widodo tidak hanya memberikan keputusan yang dianggap tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM, tapi juga memunculkan keputusan baru, yaitu mengangkat seorang jaksa agung dari partai politik, yaitu HM Prasetyo. Kemudian ini menjawab menjadi polemik, ada pro dan kontra terkait dengan sosok dari HM Prasetyo. Namun sebelum kita membahas terkait dengan itu, Pak Jokowi lagi-lagi memberikan kejutan dengan mengeluarkan surat melalui Sekretaris Kabinet bahwa seluruh menteri untuk menunda menghadiri undangan dari para anggota DPR atau kelembagaan di DPR. Nah, saya akan pertanyakan dulu nanti ini kepada Pak Joni. Bagaimana seorang presiden, Pak Jokowi, padahal sudah berdamai KIH dan KMP, tapi mengirimkan surat secara resmi, tidak usah datang atau menunda pertemuan atau undangan dari DPR RI. Baik Pak Rizky, kita perlu lihat ini pada proporsinya, melihat apa tujuan Presiden mengirim melalui Seskap mengirim surat itu. Kita ketahui bersama bahwa islah di DPR itu sudah dilakukan. Sudah ya? Ya, sudah dilakukan melalui penandatanganan dokumen yang di dalamnya ada beberapa syarat. Syarat yang penting di sana adalah revisi Undang-Undang MD3. Saat ini Undang-Undang MD3 itu sedang direvisi dilakukan oleh Badan Legislatif. Yang diharapkan selesai sebelum reses atau 5 Desember yang akan datang. Nah, Presiden memberikan kesempatan kepada DPR untuk menyelesaikan masalah internalnya ini secara damai dengan tidak mengirim pesan-pesan yang negatif ke sana. Apabila Presiden datang lalu bisa menimbulkan kembali perpecahan di sana. Ya, dengan pertimbangan itu, maka sebaiknya dan kami sangat menghargai sikap Presiden untuk menunda dulu untuk sementara sampai persoalan di DPR itu selesai dan mulailah kita injak gas melakukan fungsi-fungsi DPR dan dalam khususnya dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Konkretnya apa sih? Sampai menunggu apa? Konkretnya itu apa? Konkretnya revisi Undang-Undang MD3 itu selesai terkait dengan dua hal. Yang pertama, pengisian pimpinan-pimpinan alat kelengkapan DPR. Yang kedua, merevisi pasal 98 ayat 7, 8, dan 9 itu. Oke, Bang Desmond. Jadi ini menunggu, Bang Desmond, bukan melarang untuk menemui atau menghadiri undangan DPR, tapi sampai itu tadi dilengkapi dulu, kesepakatan itu. Sebenarnya saya ketawa geli ya. Ini apa urusannya Presiden dengan DPR? Ini dua lembaga. Kalau persepsi Pak John seperti ini meragukan Jokowi sebagai Presiden yang memahami lembaga kepresidenan dan lembaga DPR. Ini dua yang berpisah. Dengan ada edaran ini, ya sangat jelas pemerintah melakukan intervensi ke lembaga lain. Dan itu bukan ke lembaga lain, ke menterinya loh itu. Oh iya, surat ke menterinya dalam artian tidak datang ini, ya ini kan bicara tentang penghambatan. Proses yang sebenarnya tinggal tahap-tahapan. Kalau kita mau jujur Pak John, tinggal tahapannya saja. Ini sama dengan ya pemerintah tidak ikhlas, kita islah. Saya kira tidak Pak Desmond ya. Ini sisi pandang. Sisi pandang Pak Desmond dan sisi pandang saya. Sisi pandang saya melihat bahwa Presiden dia tidak instruksikan DPR. Dia instruksikan subordinatnya. Menteri-menteri dan pejabat-pejabat terkait di pemerintahan. Sambil DPR boleh melaksanakan fungsinya dengan lembaga-lembaga di luar pemerintahan. Masih banyak lembaga-lembaga yang dilakukan. Ini karena belas kasihan KMP. Bukan persoalan hukum. Persis. Kelembagaan DPR menurut Undang-Undang MD3 tidak ada yang salah. Dengan ada surat ini, ya seolah-olah MD3 itu salah. Ini sama saja memicu persoalan yang kebaikan hati KMP ini, ya membuat kita jadi bertanya-tanya. Sebenarnya ini penegasan saja. Yang dulu kita sudah sangat duga. Ini mainan. Ini mainan. Satu paket antara Presiden dengan Indonesia Hebat itu sama KEH itu untuk gangguin ini semua. Tujuannya bagi kami sangat jelas, melegitimate DPR. Saya kira tidak, keliru. Presiden justru memberikan kesempatan kepada DPR untuk menyelesaikan persoalannya sendiri Jokowi dengan DPR. Sambil pada saat yang sama masih banyak lembaga lain. Tadi sebagai contoh
di Komisi 11, saya secara pribadi hadir di Komisi 11, bahas dengan OJK, itu bukan lembaga presiden, itu silakan jalan saja. Tapi presiden melihat agar kisruh di DPR ini Sebentar, Bang Joni. tidak bertambah. Ini jadi lucu dong. OJK Ya. datang. Ya. Bagian perangkat dari pemerintahan juga. Tadi Tidak, Bang Joni pun OJK di hadir. luar pemerintahan. Iya, tapi kan Itu lembaga lain, tidak di bawah presiden OJK. Iya, tapi kan artinya menghadiri. Artinya tidak ada yang salah dengan DPR sekarang dengan kelengkapan seperti sekarang, Iya. toh? Itu Oh, menjadi tidak. pertanyaan. Enggak, yang saya Ada, tanyakan, yang Kak secara John, substansial ada bedanya. Yang saya tanyakan, apakah DPR yang ada hari ini itu ilegal? DPR tidak ilegal dari awal sudah dikatakan. Nah, kenapa ada surat Pimpinan ini? DPR-nya yang belum selesai. DPR jelas, DPR Republik Indonesia tidak ditanya lagi itu. Iya. Itu titik. Yang menjadi Pertanyaannya persoalan sederhana, perdebatan Pak John. dulu Kita tidak adalah ngotot. perdebatan pimpinan DPR. Itu yang menjadi persoalan. Ini Dan negara itu hukum. sudah disepakati untuk diselesaikan. Dan dalam proses untuk diselesaikan. Kita menanti menunggu itu diselesaikan dan biarkan lembaga ini berjalan dengan baik mengurus dirinya sendiri. Setelah selesai, dia dapat berfungsi optimal. Itu yang kita harapkan. Bang Joni, Bang Desmond. Saya cuma bertanya, ini negara hukum jelas dalam Undang-Undang Dasar. Kalau ini ilegal, DPR yang persepsi surat ini kesannya adalah ilegal. Ya, kesannya kalau ilegal harus ditempuh secara hukum. Makanya saya bilang, kalau hari ini ada islah, itu semata-mata kebaikan partai-partai yang hari ini, yang apakah namanya KMP, sebenarnya tidak penting sebenarnya. Karena kita ini sepakat bahwa oh nggak enak juga. Bisa Saya tidak kira apa yang disampaikan? islah yang dimaksud itu bukan kebaikan satu pihak. Islah Apa itu dasarnya islah adalah itu secara hukum? kesepakatan kedua belah pihak. Sama-sama punya kepentingan untuk kebaikan lembaga. Dan itu sudah Dan kan? itu sudah dilakukan. Tidak perlu kita lihat ke belakang. Yang belum kita melihat prosesnya. yang belum belum selesai prosesnya. Oke, itu bisa Sudah tidak diawali itu dan bisa kita tidak harus dijalani. selesaikan prosesnya. Proses Ada itu kagak- bisa tidak dipercepat, Bang Desmond. Apa? Pertanyaannya itu, biar bisa tidak Ini bermasalah, islah ini pun bermasalah. Bermasalahnya di mana? Kalau ada perubahan terhadap Undang-Undang MT 3 seperti yang dilakukan balik hari ini, harus jelas disepakati dulu. Dalam proses kesepakatan diprogramkan dulu bagian dari program prolegnas. Baru dibahas. Hari ini kesepakatan 2, pemerintah datang, ya ini dibahas. Ini bisa cacat hukum. Kalau kita memahami Kita Gimana, Bang serahkan Jun? pada Balek untuk menyelesaikan Ini tugasnya. cacat Tidak hukum. perlu kita perdebatkan sini. Yang pasti, semua produk di DPR harus legal formalnya terpenuhi. iya. Itu harus. Karena Jadi tidak ada- artinya itu menunggu waktu sampai Januari dong. Oh, Bisa tidak, dilengkapi. Kapan itu tidak. bisa dipercepat? Ya, Balek ya DPR harus menyelesaikan secepat-cepatnya, kan sudah dijanjikan sebelum 5 Desember itu harus selesai. Kalau bisa lebih cepat besok selesai lebih bagus lagi. Lusa kita panggil pemerintah dan duduk bicara. Bisa tidak itu? Nah, secara realistis tidak mungkin itu. Karenanya ada jadwal. Dan yang diperjanjikan kepada publik dan ditandatangani oleh 10 fraksi adalah sebelum 5 Desember. Tadi Anda sudah katakan harus realisasinya tidak mungkin, kemudian pekerjaan DPR terhambat dong dengan Oh, tidak pemerintah. terhambat. Ya, Tugas-tugas yang lain masih jalan. Proses politik di DPR itu berjalan. Selama ini dalam rangka islah, ya, di mana demokrasi liberal, voting itu, Ya, itu kan kita memakan bisa waktu. kembalikan dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat yang menjadi hakiki demokrasi Indonesia, itu terjadi. Dan itu satu proses politik yang dilakukan di DPR dan itu diapresiasi. Jadi banyak yang dikerjakan. Banyak sekali yang dikerjakan di DPR. Bang Desmond, kalau sudah sampai begini artinya apa yang akan dilakukan oleh sekarang alat-alat? Inilah gambaran KMP dengan Indonesia hebat itu. KMP patuh pada persoalan hukum. Kita memahami hukum. Berdebat sama orang yang asal ngomong seperti Pak John ini yang tidak memahami hukum. Agak susah saya berargumentasi. Nah, sikap seperti ini merasa memahami hukum, membuat aturan, menabrak aturannya sendiri, Yang mana lalu yang merasa ditabrak? mengetahui hukum Ini dan Islam mencapai yang bisa lain batal tidak nih tahu. kalau karena Anda Tidak. berdua ini. Kita Pasti jeda dulu tidak. sejenak. Kami Pasti kembali tidak. sesaat lagi.